Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan dengan NPM 720213049 dari kelas Manajemen SDM G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen SDM lanjutan tentang kedisiplinan kerja. Baik, yang pertama adalah pengertian kedisiplinan kerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hasibuan dalam Sinambela 2016-335. Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun, secara terus-menerus, dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menurut Rifai 2011-825, bahwa disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seorang dalam memenuhi segala peraturan perusahaan. Yang ketiga, Latainer dalam Sutrisno 2019-87 mengartikan disiplin sebagai suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada keputusan, peraturan, dan nilai-nilai yang tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Yang selanjutnya, menurut Indah Puji Hartati 2014,P.183 menyebutkan disiplin kerja adalah suatu alat yang dipergunakan manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan, instansi, serta norma-norma yang berlaku. Dan selanjutnya menurut Jerry Wyckoff dan Barbara C. Unel 1990 menyebutkan bahwa disiplin kerja adalah kesadaran, kemauan, dan kesediaan kerja orang lain agar dapat taat dan tunduk terhadap semua peraturan dan norma yang berlaku. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan kerja adalah kemampuan karyawan secara sadar dalam mengerjakan semua pekerjaan dengan baik serta mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku. Selanjutnya adalah jenis-jenis. Jenis-jenis dari kedisiplinan kerja ada 3. Yang pertama, disiplin preventif. Disiplin preventif adalah tindakan SDM agar terdorong untuk menaati standar atau peraturan. Yang kedua, disiplin korektif. Disiplin korektif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran standar atau peraturan. Tindakan tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya pelanggaran lebih lanjut. Yang ketiga, disiplin progresif. Disiplin progresif adalah tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang makin berat dengan maksud agar pihak pelanggar bisa memperbaiki diri sebelum hukuman berat dijatuhkan. Selanjutnya adalah indikator dari kedisiplinan kerja. Adapun indikator kedisiplinan kerja sebagai berikut: tujuan dan kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, keadilan, pengawasan melekat atau waskat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Dari indikator sini saya akan menjelaskan 3 yang merupakan indikator yang bisa dikatakan indikator paling penting lah. Yang pertama adalah sanksi hukuman. Sanksi hukuman berperan penting dalam memelihara kedisiplinan karyawan. Dan yang kedua, ketegasan. Ketegasan haruslah dimiliki seorang pemimpin untuk berani bertindak
dalam menghukum karyawan yang kurang disiplin. Dan yang ketiga, hubungan kemanusiaan. Hubungan kemanusiaan yang harmonis dapat memotivasi kedisiplinan yang baik sehingga membuat para karyawan lebih giat dalam bekerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.